kan nggak semuanya orang mau lagunya dibikin Iya. koplo, ya kan? Oh iya ya. Iya. Kalau lo izin ke publishing, lo bisa naikin ke YouTube, bisa masukin Spotify, Joox, iTunes, Amazon, Deezer, semuanya Karena ada resmi izin. karena ada benefitnya. Bahkan ada bukti nggak sih musisi cover ada yang dipenjarain? Ada kan? Nggak ada. Ada pernah tapi narkoba. Iya. Narkoba dia. Ada nggak? Halo, saya Bintang. Saya Gilang. Saya Badai. Selamat datang di Bilang sih, Bintang Gilang dan musisi. musisi sih. Haknya mana haknya? Nanti kita pikirin lagi. Yaudah, haknya dia yang jawab. Haknya apa, Dai? Harusnya musisi. Oh. Bilang, Bintang Gilang Dan musisi. harusnya. Musisi. Gimana sih nih? Tapi lucu, nggak apa-apa, terusin. Nggak apa-apa. Nggak harus lucu kok. Nggak harus Iya. lucu. Iya. Saya bersama dengan seorang teman saya, teman kuliah, teman sahabat, dan juga seorang pencipta lagu terkenal Indonesia. Wis. Doa di Badai Holo. Yoi. Halo semua. Ada. Gak lah, gak terkenal lah gue. Nggak, Bang, tapi beneran temennya Bintang nggak? Harusnya. Takutnya Bintang aku doang temen deket. Temen deket dari mana? Teman kuliah dulu. Dia lulus karena gue. Iya. Diapain? Iya. Iya, betul. Lu apain, Bang? Biasalah. Oh. Kenakalan remaja. Oh. Iya, Tapi lulus. di kuliah angkatan tuan siapa? Tuan gue Tahun semester. dia. Oh, 6 bulan ya. Ya, itu Oh, beda 6 per bulan. semester, jadi bukan per tahun. Oh, masuknya per semester. Per setengah Oh. tahun, per setengah tahun. Apa nama kampusnya? Ini Apa tuh? dulu namanya Institut Musik. Musisi Indonesia. Indonesian Music Institute zaman kita. Oh ya, zaman kita Indonesia. Oh, ini bahasa Inggris. bahasa Iya. Inggris awal. Iya. Indonesia Musik Institute, nggak lama Institut Musisi Indonesia. Cuma di Nggak lama Institut Musik Indonesia. Iya. Sekarang Soca. Apa sih Soca itu? Bunga. Enggak Soca. Bunga saja. Soca. Enggak, gua nggak apa sih, tapi namanya Soca. School Ganti. of apa ya? School Kreatif. of Creative Art Arts. apa itu? Oh, jadi nggak cuma musik aja Ya, sekarang? macam. Iya. Oh, udah ganti-ganti Ada nama merangkai ya? bunga. Ada tata menanam, boga. Ikebana ada ya? Ya, ternak lele dan juga Marawis juga ada Marawis. Oh, iya. Marawis. Oh, berarti lu temen, gua nggak nyangka loh, Bang, lu temen kuliah sama gua sama dia sekelas karena kan gua duluan nih. Iya. Iya. Tapi banyak yang nggak lulus gua. Jadi gua turun ketemu dia. Oh, jadinya bareng. Iya, jadinya bareng. Kan dia anak gitar, gua Iya. di piano. Piano. Iya. Karena kalau anak gitar main dari instrumennya piano pasti. Oh, oke, ya. Oh, yang utama kan kuliahnya gitar, Gitar. kan? Yang keduanya Iya, Iya, piano. minor instrumennya. Minor instrumen. Ini tuan Bintang loh. Kelakuannya lu tuh lebih kayak bocah. Gua belum nikah gua. Yo. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Emang belum Tang? Belum, ya. Oh iya iya. Ntar cariin lah. Siapa yang mau berminat, hubungi nomor di bawah ini nih. Gak apa-apa cantik, yang penting kaya. Bagus. Iya dah, kan Ya. selama ini kan kita kan berteman di sosmed juga ya. Iya iya. Badai itu sedang gencar memperjuangkan Oh, iya. tentang hak cipta tentang lagu. Sempat berseteru juga dengan beberapa orang, beberapa pihak Iya, gitu kan. iya, iya. Tentang masalah mengcover lagu gitu. Nah, itu kan kita yang orang-orang awam sebenarnya masih nggak paham nih, Bang. Apalagi kemarin lagi ada yang apa tuh kalau cover denda atau apa yang baru-baru kemarin tuh. Iya iya iya. Jadi gimana sebenarnya orang kalau mau nyanyiin lagu orang lain tuh peraturan resminya gimana, Bang? Sebenarnya sih gue bukan berseteru sih Kang ya Gile. Gue Iya. bukan berseteru. Bukan berseteru. Tadi dikat aja. Gue cuma apa membagikan yang gue tahu Iya. dan yang gue paham tentang copyright itu seperti apa. Iya, iya. Cuma memang responnya teman-teman yang di bawah ini, yang di grassroots-nya ini, Akar rumputnya, Ya. itu memang responnya beda-beda tuh. Betul. Ada respon yang langsung panik, Ya. ada yang nanya dulu. DM gue sehari itu mungkin bisa 50 sampai 60 DM. Nanyain soal itu aja. Nanyain beginian doang, iya kan? Ada juga yang langsung nyolot tuh. Oh, Ada yang langsung ngegas langsung ya. ngegas. Bahkan nggak sedikit juga yang ngancem juga gitu. Ngancem. Macamnya apa? Gua nggak akan nyanyiin lagu Badai lagi. Ah, Enggak ya? Lebih dari itu sih, lebih dari itu sih. Lebih dari itu. Asli lebih dari Maksudnya itu. ngancem jiwa gitu. Enggak, maksudnya ya karena mereka Boykot mungkin kali. nggak suka sama gua karena tanggapan, mungkin karena postingan gue. Iya. Ya sampai itulah sampai
kayak lu ketemu awas aja gitu, misalkan kayak gitu. Wow, gitu kan. wow. Tapi selama ini nggak pernah gue bahas karena ya kalau masih DM doang nggak perlu gue pusingin Iya lah sih. gitu kan. Cuma lewat sosmed lah ya. Namanya public figure kan pasti punya pengaruh gitu. Iya, kan. iya, iya. Jadi kalau copyright itu sebenarnya yang gue mau ajarin tuh adalah kita kan punya landasan hukum nih di Indonesia. Tapi gue nggak mau menggali itu sebagai pelajaran hukum ya, karena kan ada yang lebih berwenang tuh. Ngerti ya. Iya. Kan? Tapi landasan kita kan Undang-Undang Hak Cipta nih 28 tahun 2014. Oh, ada ya? Itu. 28 tahun 2014. Iya, dimana di situ diatur lah semua stakeholder musik dalam karya ciptanya, baik itu pencipta lagu, produser rekaman, atau pelaku pertunjukan, artis cover pun itu diatur semua tuh di situ. Bahkan haknya juga sama-sama dilindungin sebenarnya. Oh, iya, iya. Nah, yang gue tegaskan itu adalah sebenarnya pertama tuh respect aja sih sama karya orang. Iya. Karena kan Iya, banyak betul. banget tuh orang cover kan sekarang Gampang banget. merebak kemana-mana. Iya, Betul, iya. betul sekali. Sekali lu pasang kamera handphone, pakai gitar langsung Nyanyi. tinggal upload Iya. gitu kan. Tapi sebenarnya yang banyak gue dapetin tuh respectnya tuh mungkin cuma 30%. Artinya tuh lu cuma nulisin nama penciptanya aja, misalkan Bintang nih. Dia bikin lagu A misalkan, ciptaan Bintang misalnya. Nulisin nama itu aja nggak mau gitu. Oh, nggak mau. Oh. Nah, nggak mau. Jadi harus berkali-kali dikasih tahu gitu loh bahwa lagu ini tuh sebenarnya ada yang punya loh, bukan lagu yang nggak bertuan Iya, gitu. iya, iya. Oh mungkin gini Day, mungkin mereka menganggap lagu ini tahu kali si Bintang yang nyanyi gitu, Bintang yang bikin mungkin ngapain sih ditulis. gak usah Iya. tulis, orang juga tahu kali dia yang punya gitu Iya, Betul, mungkin. sebenarnya itu pemahaman yang salah sebenarnya. Kenapa salah? Karena gini, nggak semuanya penyanyi itu menciptakan lagu juga gitu. Bener. Jadi misalkan nih contoh nih ya, misalkan kayak siapalah Tulus misalkan gitu. Ya. Tulus kan Ya. bikin lagu juga. Bikin lagu sendiri. Iya, betul. Bikin lagu sendiri. Dia menciptakan lagu dan menyanyikan, atau Ya. mungkin Noah gitu kan. Arielnya mungkin bikin lagu juga yang nyanyiin dia juga Ya. gitu kan. Kayak gue juga gitu. Nah, cuma kan ada beberapa penyanyi yang memang Nyanyi aja. tapi ada penciptanya tuh. Iya. Nah, itu secara undang-undang memang harus dituliskan karena itu hak moral. Oh. Hak moral dari pencipta pemilik dan tuh. penyanyi. Pencipta maksud Pencipta, gue. pencipta aja. Pencipta. Iya. Jadi kalau misalkan lu punya lagu nih Tang, lu tuh wajib ditulis nama lu sebagai hak moral lu. Gitu. Meskipun mungkin lagu itu bukan punya lo lagi ya. Mungkin Iya. lo udah beliin ke orang kayak atau apa segalanya, tapi hak moral tuh nggak bisa lepas dari penciptanya. Gitu. Misalkan nih satu logo, misalkan logo A nih ya. Iya. Ini yang buat siapa tuh harusnya ditulis desain by siapa. Itu nggak bisa lepas dari yang buat. Iya, iya, Sampai iya. dia mati pun sebenarnya kalau ada keuntungan, ahli warisnya, keluarganya harus dapat royalti Sesuatu atas ya? desainnya dia, atas karya ciptanya dia. Walaupun misalnya Bang lagunya udah jadi milik label gitu atau Nah, kan kalau- suka gitu tuh. Kalau itu sebenarnya berbeda. Jadi kalau lagu yang jadi milik label itu kan secara master rekaman, Iya. master album. Oke. Tapi kalau karya cipta tetap punya si penciptanya. Iya. Oke. Kalau secara master, secara misalnya Chris Patti nih, master album pertama sampai album ke-8 tuh punya Naga Suara. Naga Suara. Ya. Tapi lagunya yang ada dalam album 1 sampai album 8 itu punya gue. Tetap karena nyiptain. Iya, Ya. itu punya gue. Oke. Beda nih. Jadi kepemilikan master sama kepemilikan hak cipta beda. Oke. Pengelolaannya juga beda gitu. Berarti kalau misalnya mau izin resminya ke siapa? Ke pencipta apa ke label? Harusnya ke publishing. Nah, beda lagi tuh. Nah, jadi gini, label itu kan mengurusi master, Ya. jadi produk. Iya betul. Yang lo datang ke toko kaset atau toko CD zaman dulu gitu ya. Aquarius Mahakam. Ah, itu. Anak selatan. Bener, biasa. Aquarius Mahakam, Anak ya. selatan. Atau Pondok Indah ada aku juga Pondok dulu. Indah. Ya itu kan produk-produk yang dikeluarkan label. Ya. Tapi label itu mengurusi produk. Nah, kalau yang ngurusin pencipta itu namanya publisher. Oke. Istilahnya publisher. Ya, ya. Nah, publisher itu bisnisnya publishing namanya. Oke, Nah, oke. publishing itu yang membawahi pencipta-pencipta lagu. Kayak misalkan pencipta lagu kayak Yovie Widianto, gue, terus mungkin Anji, Meli, Meli itu Guslo. semua ada publishingnya masing-masing, bro. Oke. Nah, kalau Bintang mau cover lagunya Meli, ke publishingnya Meli, Izinnya. izinnya. Ya, ya, Kalau ya, ya, ya. Bintang mau cover lagu Badai, ya ke publishingnya Badai. Nah, Oke. yang ada di akar rumput sekarang adalah mereka tuh nggak sampai edukasinya gimana caranya menghubungi publishing ini. Iya, gitu. iya, iya. Nah, jadi ini gue sharing bahwa ada satu asosiasi namanya Apmindo.
Ya, Apmindo itu adalah Asosiasi Penerbit Musik Indonesia. Nah, itu bisa kalian cari di Google. Apmindo. 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 Iya. Ya. Nah, itu kalian bisa masuk ke situ, cari search by song gitu, misalkan Melamarmu gitu, ada Romantic Project. Itu udah keluar publishingnya siapa tuh? Publishing by gitu kan? Publishing by Geraha Pustaka Musik Indonesia. Ada nomor kontaknya, ada bisnis manajemennya yang bisa menghubungkan artis cover sama publishingnya. Ya. Nah, itu udah selalu gue sharekan ke teman-teman yang di bawah. Cuma mungkin mereka nggak sulit juga deh. Sesimpel itu. Itu. Sekarang kan dunia digital kan melek banget. Iya. Lu tinggal pakai browser, pakai apa gitu, ya asal ada kuota juga sih gitu kan. Kuota 3.000. Lu tinggal masukin ke situ, tinggal cari. Iya. Gitu. Sebenarnya nih Bang ya, yang harus kan itu tadi jalur resminya gitu. Yang benar-benar harus banget melalui itu apa semua, atau yang emang cuma mau kalau mau cover di YouTube doang harus gitu juga, atau yang misalnya ada penyanyi baru nih kan suka dari recycle lagu apa yang kayak gitu, apa penyanyi kafe, apa siapa yang harus pakai jalur publishing itu. Kategorinya beda-beda nih bro. Yang pertama misalkan kalau kalian mau cover di sosmed, Instagram atau IGTV, itu sebenarnya masih aman. Karena IG dan IGTV itu belum bisa monetizing kan? Belum. Nah, jadi sebenarnya kalau lo mau cover di situ, lo aman banget. Lo tinggal DM pencipta lagunya, Kak, izin ya, gue mau cover lagu A nih. Nanti ditulis. Nanti tolong nanti titip ya, tulis nama penciptanya dengan benar. Itu aman banget. Oke. Nggak ada masalah, gitu kan. Instagram tadi IGTV. Tapi kalau kita beranjak ke YouTube, nah ini yang menjadi polemik. Iya, monetize. Dimana YouTube itu kan, kenapa semua orang sekarang mau masuk YouTube? Karena ada duitnya. Iya. Iya dong. Iya betul. Ya kan. Nah sekarang kenapa kita mau masuk ke sana harus izin? Karena pertama, YouTube itu ada monetizing. Ya. Nah, kalau karya cipta yang sudah didaftarkan kepada publishing, let's say lagu gue misalkan Kejujuran Hati, di publishing kan sama Naga Suara Music Publishing. Naga Suara, ya kan? Ketika Gilang cover lagu Kejujuran Hati di YouTube, lu nggak bisa monetizing lagu gue, karena itu sudah otomatis masuk kepada pencipta. Iya, ada copyright. Dolar kuning tuh, dolar kuning langsung masuk ke gua. Iya. Tapi lain persoalan ketika Kejujuran Hati nggak didaftarin nih ke publishing. Iya. Hutan rimba nih, ibaratnya gelap, nggak ada yang mau klaim. Nggak ada yang punya. Kemungkinan lu bisa klaim lagu orang. Iya dong. Jadi duluan gua klaim. Iya. Kemungkinan lu bisa klaim, atau orang lain yang temen lu bisa klaim lagu itu. Yang mana pencipta lagunya tidak bersedia diklaim oleh siapapun kecuali oleh dia. Gitu. Makanya kenapa YouTube itu perlu izin, cover di YouTube itu perlu izin, supaya menghindari pencurian-pencurian itu. Gue pernah ngalamin lagu gue bisa naik ke Spotify itu dari cover yang nggak ada izinnya. Jadi bintang cover lagu gue mengenangmu misalnya gitu ya, atau Tapi Bukan Aku, nggak izin ke publishing gue nih, gue main cover aja. Tapi masuk Spotify. Audionya dicuri sama lu. Gue upload ke Spotify gitu. Lu upload pakai perusahaan fiktif lu ke Spotify. Bisa gitu ya? Atas nama dia. Padahal bukan gue yang punya, bukan gue yang bikin. Jadi dia nggak dapat duit, pencipta nggak dapat duit, gue yang dapat. Elunya harusnya kalau perusahaan lo memang resmi, lo bisa klaim. Tapi sayangnya lagu itu kan udah gue klaim copyright-nya di publishing gue kan. Iya. Nah jadi kenapa itu berpeluang banget? Kasihan artis covernya. Jadi dituduh kan, lu kok naikin lagu gue nih? Iya. Padahal bukan dia yang naikin, tapi pencurian yang lain. Sering tuh bang kejadian gini. Ada 5 lagu gue begitu semua. Spotify semua tuh? Iya, Spotify. Tapi udah di take down atau gimana? Udah di take down. Iya. Dan kasihan artis covernya. Iya. Publishing gue malah ngejarnya ke artis cover. Dia nggak tahu apa-apa. Saya nggak naikin pak. Gitu. Kenapa harus ada? Setelah kita telusuri, ternyata dia nggak ada lisensi. Nah, ibaratnya gini bro, lo bawa mobil. Ya lo bawa mobil, lo nggak punya SIM, nggak punya STNK. Iya. Lo jalan masuk tol, lo ketilang keluar tol, polisi akan bilang, lo mobil siapa? Iya. Mobil curian atau mobil siapa? Enggak, mobil saya pak, mana? STNK-nya nggak ada. STNK mana? SIM-nya? Iya. Gitu loh. Itu kan ibaratnya kayak license dari lagu lo sendiri. Gitu. Iya. License itu lisensi dari lagu sendiri. Gitu. Lisensi benar. Bahasa Indonesia ya tangan. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan perlu izin tuh memang begitu.
untuk ibaratnya melindungi dan ada benefitnya kalau lo izin, bro. Iya. Kalau lo izin ke publishing, lo bisa naikin ke YouTube, bisa masukin Spotify, Joox, iTunes, Amazon, Deezer, semuanya Karena resmi izin. karena ada benefitnya. Itu maksudnya ada biaya yang harus dikeluarkan nggak sih? Biaya berapa gitu? Biaya izinnya ya. Apakah langsung bisa aja jalan apa harus lewatin administrasi gitu? Iya. Jadi kalau administrasi pasti, Iya. karena kan kalau lagu-lagu yang mau dibentuk secara produk pasti ada kontraknya. Iya. Jadi misalkan Gilang, Mas saya mau recycle lagu Mas Badai jadi single baru saya dong. Berarti kan lu jadi produk, Iya. lu harus ada kontrak dong dengan label, dengan Iya, publishingnya iya. kan. Nah, Tapi Selama beberapa lama. selama 2 tahun biasanya Oke, iya, publishingnya. iya. Tapi biasanya pun kalau misalnya publishing yang kayak gue publishing gue nggak pernah minta duit. Jadi kalau lo mau cover lagu gue, lo tinggal hubungin Mas Gofur, nanti nomornya bisa lo kasih tahu di YouTube lo ini, Nah, ya kan? Lo tinggal hubungin dia dari Gofur GPMI. Mereka tinggal bilang, oke, mau cover di mana? Di YouTube, Mas. YouTube. Oke. Boleh lihat subscribernya berapa, viewernya, maksudnya algoritmanya iya, berapa? Iya. Oke, lo boleh cover. Tinggal nanti YouTube sama gue yang berurusan untuk copyright. Gue nggak Simple ya? minta bayaran. Simple ya. Ada publishing yang minta bayaran. Terus Ada. untungnya dari mana dong? Kalau Kan dari claim copyright. nggak, kalau misalnya yang tadi nggak minta bayaran dari Kalau gue sih dari claim copyright sudah pasti dapat untung. iya. Cuma kalau ada publishing yang memang Iya. udahlah kenain aja 500.000, 300.000, ibaratnya biar dia berasa juga bahwa pakai lagu orang tuh nggak gratis. Oh iya, Iya, betul iya. sih. Ya kan? Kebijakan masing-masing gitu. Tapi kalau publishing gue nggak pernah minta Yang penting bayaran. izin, Yang intinya. penting respect dengan izin. Ih, ternyata nggak ribet ya. Iya. Nggak ribet ternyata. Karena kan yang sempat gua baca tuh kayak orang-orang lah. Ini Indonesia musisinya ribet banget sih mau cover lagu minta izin. Iya. Gimana kalau kita mau cover The Beatles sudah mati semua, masa izinnya bongkar kuburan? Kan Kayak itu logika aneh sih. Itu Pak, ini apa kan maksudnya dia ada yang punya hak ciptanya, ada yang Iya. punya. Iya, kan ada yang punya kayak Ada publishingnya, ada masa harus apanya. bongkar kuburan buat minta izin? Apaan sih? Janganlah. Nggak, kadang-kadang tuh pertanyaan kayak gitu tuh banyak banget yang datang ke gue. Iya, Dan iya. gue nggak pernah ngeladenin karena apa? Bagi gue buang-buang waktu gitu ngeladenin pertanyaan begitu. Bener, itu konyol. Iya sih. Iya kan? Misalkan Nyampe lu aja, Bang. kayak gue ditanya, oh kalau nyanyi lagu orang mesti minta izin. Ya kalau nyanyi Justin Bieber di kamar mandi mesti ngubungin Justin Bieber dong. Nah. Ya monggo silakan izin. Hubungin aja. Bang Bieber. Bang Bieber di daerah. Mending Saya mau dibaca nyanyi di gitu kamar kan. mandi nih. Sebenarnya kan nggak maksudnya nggak segitunya juga gitu loh maksud iya. gue. Ya orang harusnya paham lah di Iya. level apa kita harus izin gitu loh. Iya. Masa di acara nikahan, masa di kumpul keluarga doang izin Iya. kan nggak ada Iya, di publish kemana-mana. Ibaratnya lo gitaran di warung ya, masa lo mesti Iya. ngomong ke gua kan nggak mungkin juga. Tapi Bang, Lalu apakah- lagu slang nggak ngomong ke lu ya Daya? Kan ngomongin bawain lagu slang. Nah, itu salah alamat tuh. Iya. Sering banget tuh. Orang di nongkrong Bang, lagu slang apakah ke dia. semua musisi atau semua pencipta lagu punya Publisher. pengertian kayak lu gini kan, maksudnya Ah. ngerti segininya gitu. Enggak juga. Enggak juga kan? Enggak juga. Gua harus mengakui bahwa tidak semua pencipta lagu mau unity untuk ngurusin ini. Nah, Banyak banget pencipta lagu yang apatis. Apatis itu bisa jadi dua. Pertama udah males berdebat begini. iya malas ngurusin orang. Yang kedua, mereka butuh butuh biar naik. exposure. Gitu. Oh. Ya gue lihat ada beberapa Mereka orang punya exposure. yang nge-tweet ataupun di dibikin di sosmed, udah pakai aja lagu gue Ya. nggak usah izin ngapain sih gitu. Ya, dan Kayak itu ada sebenarnya beberapa orang. Dan itu sebenarnya nggak salah, Tang. Ah. Ya itu hak masing-masing. Iya. Gue sama Anji pernah ngomong gini. Anji berbeda pendapat sama gue. Dia bilang kalau mau cover aja, Ya. nggak usah pakai izin. Ya. Oke, nggak masalah Anji. Lo punya hak sebagai komposer. Tapi sebagai komposer yang versi gue wajib merapihkan peraturan dalam pemakaian karya cipta gue. Iya. Jadi kembali lagi kepada penciptanya masing-masing. Nah, Ya. anak-anak sekarang menganggap bahwa yang menentukan keputusan itu adalah YouTube ya. Jadi YouTube begitu ada sistem otomatis, lu bisa seenaknya aja cover lagu orang. Iya. Kan udah otomatis, Mas. Kan nggak semuanya orang mau lagunya dibikin Iya. koplo, ya kan? Oh iya ya. Iya, iya. Nggak Itu bener. semuanya juga mau lagunya Plesetin gitu ya. diplesetin Iya, jadi bener. apa gitu. Itu Nggak bener. semuanya juga gitu. Iya, iya. Jadi ya harus dipahami mau pencipta lagu tuh masing-masing punya. Kalau punya hak. itu jadi penasaran, kalau yang tadi kan misalnya izin sekedar cover nggak diubah, kalau yang misalnya mau koploin lagu Rindu gitu tiba-tiba, Ya. itu izin juga apa bisa nggak diizinin? Jangan dong kalau Tergantung medianya. Kalau misalkan dia medianya jadi, nah ini agak dalam sedikit ya. Nah, Ya. Jadi kalau ada medianya masuk ke YouTube, itu kan berarti ada sinkronisasi. iya, Ya. Sinkronisasi itu penyesuaian dari bentuk A ke bentuk B. iya,
Kalau dia bentuknya koplo, yang tadinya pianoan doang lagu Hindu, jadi koplo, dia masukin ke YouTube, dibikin videonya, masuk studio mixing master segala macam, kan cover sekarang udah begitu semua. Iya, serius. Udah niat semua itu. Niat. Berarti kan sudah reproduksi jatuhnya. Itu udah reproduksi, bro. Bukan cover ya? Bukan cover, udah produksi ulang namanya. Apalagi merubah bentuk. Iya. Nah, itu wajib penciptanya tahu. Kalau melarang pun boleh ya? Melarang pun boleh. Nggak, misalnya jangan lagu saya jangan digituin, boleh? Boleh, itu hak pencipta, mutlak. Kan ada kasusnya waktu itu, nggak usah sebut namanya lah ya. Musisi yang nggak mau lagunya tiba-tiba dibikin koplo gitu. Lu pasti denger lah beritanya. Dia keberatan. Itu haknya komposer. Harusnya ya. Gitu. Nah justru yang harus lebih mengerti justru ya artis covernya, karena kan namanya cover kan membawakan karya orang dengan versi sendiri. Bukan mereproduksi karya orang gitu loh. Benar, kalau koplo jadi yang ubah aja total. Dia manggung dapat duit dari penonton gitu kan? Ubah total lagunya betul. Diulang-ulang, apa nadanya mungkin ada yang diubah, apanya yang diubah. Nah itu kan kalau kita bicara digital. Kalau bicara di panggung, ini jadi masalah baru sekarang, bahwa musisi-musisi kafe sekarang berpikir mereka harus bayar royalti kepada pencipta, padahal itu enggak. Karena beberapa temen gue deh musisi kafe kayak ada, ini gue kosong ngomongnya dia tuh sebelah malu kayak anjing lu serakah lu selama ini. Gini no kayak anjing no asik no anjing asik. Jadi kayak gue tahu arahnya ke badai karena serakah banget lu kan harusnya terima kasih dong lagu lu gue mainin di kafe gitu kayak temen gue mainin gitu. Kayak lu iya kali dia udah dapat monetisasi di YouTube, dan pokoknya dia alasannya gitu. Masa gua harus izin sih, repot. Gua misalnya dia bilang di kafe di 30 lagu, masa iya gua 30 orang gua hubungin buat izin satu lagu doang kayak gitu. Ini yang Bintang ngomong ini yang gua mau jelasin. Nah, tuh kan pas kan gua. Jadi sebenarnya ini tuh pemahaman yang salah, bro. 100% salah. Oke. Jadi gini loh, kalian ya teman-teman musisi kafe, mulai hari ini monggo silahkan bawain lagu orang, gak usah mikir bayar performing rights pencipta, alias free, gratis. Oke. Ya ini gue ngomong ada undang-undangnya, ada dasarnya. Jadi dalam peraturan menteri tahun 2015. Menteri apa tuh? Peraturan menteri Kumham. Menkumham. Jadi dalam peraturan hak cipta yang harus membayarkan performing rights itu maksudnya royalty performance ya. Itu adalah penyelenggaranya, pemilik kafenya. Iya benar, gua pernah baca tuh. Benar. Nah, Mas, bagaimana caranya penyelenggaranya bayar? Nah, ini yang dibutuhkan kerjasama dengan lu pada. Kalau lu bawain lagu orang, Bintang bawain lagu orang 10 lagu misalkan, lagunya tuh lagu gue semua misalkan gitu ya. Lu pemilik kafenya nih, ya. Bintang ngelaporin ke lu, Mas Gilang ini songlist kita ya malam ini, atau mungkin seminggu sebelumnya, udah Mas tahu. ini songlistnya band kita ya, lu bawain lagunya Badai ya, tolong ya Mas license performance-nya diurus. Nah, lu harus ngurus ini ke lembaga manajemen kolektif namanya WAMI, Wahana Musik Indonesia. Itu yang ngurusin performing. Performing. Tadi publishing. Nah, lu hubungin WAMI, misalkan WAMI siapalah si A inilah, gitu kan. Mas, ini bandnya Bintang main di kafe ini, ya kan? Mau bawain lagunya Badai 10 biji nih, gimana cara ngurusnya? Nah, nanti WAMI akan nanya sama lu, Gilang, kamu jual tiketnya berapa? Oh, kira-kira sekian jual tiketnya. Oke. Nah, prosentase yang dibayarkan ke musisi ke pencipta lagu itu kecil banget. 2% doang. Dari penjualan tiket. Loh. Nah, jadi kalau misalkan penjualan tiketnya 20 juta, 2%-nya kalau nggak salah 400.000. Kalau nggak salah. Ya. Nah, 400.000 itu bukannya satu lagu, bro. Bukan satu lagu, tapi 10 lagu yang dibawain. Itulah 400.000. Oh, bukan per lagu, Bang. Oh, anjir, kecil banget ya? Nggak mahal berarti sebenarnya. Satu lagu 40.000, kita ngopi di pinggir jalan juga lebih dari 40.000. Iya bener. 42.000 lagi. Iya. Nggak mahal juga sebenarnya ya. Cuma mereka ini di sana merasa ribet. Betul, ribetnya itu, Bang. Harus lapor segalanya. Sekarang pertanyaan gue balikin. Kalau misalkan kalian nggak lapor, terus pencipta lagunya ini dibayarnya bagaimana? Itu loh maksudnya. Iya, hidupnya gimana? Sementara kalian dapat 20 juta kalian nggak diganggu loh. Iya benar. Nggak diganggu. Lu dapat 30 juta semalaman, saweran 10 juta, 40 juta lu nggak diganggu.
Iya, yang bikin lagu diganggu gugat. Iya. Cuma dapat 40.000. Kalau yang muter lagu di kafe tapi bukan live, Bang. Spotify lagu-lagu lu gitu. Itu ya, itu masuk ke dalam performing rights tapi area publik. Jadi itu diatur kayak misalkan boarding music, kafe, hotel, lobby hotel, kemudian ada restoran, itu ada aturannya. Ada lagi? Ada aturannya. Itu mungkin kalau kafe itu per tahun bayarnya. Kalau model muter di speaker terus, speaker. Itu kalau nggak salah 60.000 per kursi per tahun. 60.000 per kursi. Kursi maksudnya? Per seat yang ada berapa seat di kafenya? Ada berapa seat? Jadi itu juga harus. Jadi nggak boleh sembarangan. Nggak bisa. Jadi gitu loh. Undang-undang ini mengatur semua performing rights ini untuk kebaikan bersama semua stakeholder gitu, baik untuk musisi kafe ataupun untuk pencipta lagunya gitu. Iya, sebenarnya kan saling nguntungin juga semua. Saling kan? nguntungin. Bahkan ya. Bayar gimana? Gue dibilang gini, ya udah kalau gitu nggak usah bawain lagunya Badai. Ya nggak apa-apa. Iya. Apa-apa. Kalau lu nggak mau bawain lagu gue, ya wes, masa gue maksa? Gitu kan? Kalau lu nggak mau bawain nggak apa-apa. Cuma yang gue kasih tahu ini adalah kalau lu menghadapi pencipta lagu lain yang sama kayak gue pemikirannya, lu pasti akan menemui masalah yang sama lagi. Iya. Betul, iya. Makanya gue kasih tahu solusinya dan gue kasih tahu edukasinya, gitu loh. Nggak ribet sebenarnya. Tapi deh kalau cover gitu, ada nggak sih misalnya kalau kita kan misalnya kalau lagu nih nyontek nih berapa bar gitu? Ya. Misalnya ada nggak sih kalau lagu ini boleh di cover tapi ada aman berapa bar gitu, ada nggak sih? Kalau penjiplakan itu diatur di pasal 44 Tang, Undang-Undang Hak Cipta 28 2014. Jadi ada dua tipe. Penjiplakan itu ada dua tipe ya. Yang pertama tuh secara kuantitatif, berapa banyak notasi yang lo jiplak dari lagu tersebut. Contoh misalkan lagu Beatles yang paling kuat hooknya kan adalah yang di Jude gitu kan. Hey Jude gitu kan. Misalkan lo pakai ini bener-bener plek dan lo pakai di lagu baru, tinggal ganti lirik, ini udah otomatis secara kuantitatif masuk. Ya kan? Berapa banyak, berapa kali lo pakai nada-nada itu. Kalau kualitatif itu bagian yang kuat, bagian yang hook yang bener-bener kuat dari lagu itu. Contohnya bisa tadi lagu yang sama, bagian itu kan yang paling didengar orang, ya kan? Nah itu juga termasuk dalam penjiplakan. Tapi ada pengecualian untuk kebutuhan pendidikan. Misalkan nih lagu lo dipakai untuk pengajaran bahasa Indonesia di sekolah, itu tidak melanggar hak cipta. Oh itu bisa gitu. Bisa. Apa ya? Asal tidak dibukukan dan dijual. Cuma buat nyanyi bareng anak-anak kalau kelas gitu. Ayo anak-anak cari nyanyi ini yuk, desaku yang ku cinta, buat kebutuhan belajar. Gitu kan, atau lagu siapa itu gitu. Nggak ada masalah, asal lo nyanyi abang tukang bakso tapi lo rekam di YouTube, lo masukin di Spotify atau di YouTube, lo jual. Itu baru yang salah. Itu namanya mencari keuntungan dari karya orang. Nggak boleh di Spotify jual bakso. Jadi bisa tuh anak-anak SD, ayo anak-anak SD kita sekarang nyanyi lagu Rindu dulu. Anak SD direkam langsung galau. Iya. Lagu Badai. Jadi intinya sih sebenarnya kalau tidak melakukan produksi yang melanggar karya cipta atau menjual karya orang tanpa izin, itu aman. Sangat-sangat aman. Gitu. Iya. Bahkan ada bukti nggak sih musisi cover ada yang dipenjarain? Ada kan? Nggak ada. Ada pernah tapi narkoba. Iya. Narkoba dia. Ada nggak? Pasti ada musisi cover. Ya narkoba banyak. Iya. Maling. Dia cover sabu-sabu dia. Maling juga ada kali tapi. Iya. Musik cover tapi maling. Iya.